adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Yos, ayo. Aduh, kenapa Kak Klar? Kita kan mau kebaktian online Joel. Ini loh, Kids. Kak Yuswa lagi seru main ini. Apa sih PSP? Bukan Kak Wah. Klar. Bukan ini mah. Iya, itu bukan Ini PSP. mainannya Kak Klar waktu kecil ini. Wih, Iya. seru ya. Seru kan Kak Klar? Iya loh. Oh, wih, Kak Klar masuk semua. Masuk. Nih masuk nih. Wih, keren. Wah. Seru ya Kak Klar? Asik banget nih. Tuh. Kak Klar, Hah. Kak Klar, Apa? masa kita lupa Apa sih Kak Yos? untuk ibadah online Joel Kids? Ini lo masuk. Ih, Apa sih Kak ayo, Yos? Kak Yuswa taruh dulu. Oke. Kenapa? Ada yang di rumah tuh Oh udah iya, nungguin Adek. untuk ibadah online Joel Kids. Maafin Kak Klar Nah, ya. yuk Kak Klar. Oke, kita mau kebaktian online Online Joel Joel Kids ya Kids. hari ini ya. Siap semua? Siap. Shalom adik-adik. Wah Kak Yos, berarti sekarang kita mau aja adik-adik semua ya. Betul Kak Klar. Untuk kebaktian online ya Kak Yos ya. Iya, yuk ada semua. Adik-adik Joel Kids sudah siap? Wih, udah pada siap sudah semua Kak siap. Klar. Kalau Wih, gitu sekarang Kak Klar sebelumnya kita mau ajak adik-adik semua ya Kak Yos. Iya, betul. Kita mau ajak adik-adik Joel Kids di rumah untuk bersyukur sama Bersyukur Tuhan sama Yesus. Tuhan, ya, Kak Oke, Klar. Tuh. adik-adik semua siap ya. Kita mau nyembah Tuhan. Kita mau sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Siapkan hati adik-adik semua. Kita mau arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi adik-adik kita mau nyanyikan thank you Jesus, Jesus, Jesus. thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Yuk adik-adik, Your kita mau name. nyanyi
cinta yang dari Engkau Tuhan. Ya adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk kami bisa kembali mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang jagai kami, Engkau yang temani kami Tuhan, dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Yos, kita main game dulu yuk, bentar yuk. Kak Klar. Biar panas suasananya. Sebelum memuji Tuhan ya. Semuanya seru ya. Iya Kak Klar. Hari ini mainnya nggak susah kok adik-adik. Kak Yos nggak susah. Yang penting kita harus konsentrasi. Gimana tuh Kak Klar gamenya? Konsentrasinya gini, ngikutin perintahnya Kak Klar. Kalau Kak Klar bilang kepala, kita pegang kepala kita Kak Yos. Nah, kalau kita bilang tangan kita diajuin gini. Nah, kalau Kak Klar bilang kaki, kakinya diangkat. Kalau Kak Klar bilang pinggangnya digoyang. Boleh di kanan, boleh di kiri. Gitu. Ini ya Kak Klar? Ya. Tapi kalau satu-satu coba dulu deh ya. Kita coba dulu ya. Coba ya adik-adik ya. Coba. Kepala. Oke, betul Kak Yos bener. Terus tangan. Pinggang. Kaki. Nah, kalau gini enggak seru. Jadi kita gampang banget Kak ya. Klar. Adik-adik JLK pasti juga kegampangan. Sekarang Kak Klar mau komboin ya. Coba. Mulai dari 3 dulu ya. 3 dulu. Coba ya. Kak Klar mau lihat Kak Yos sama adik-adik aja ya. Kak Klar kasih perintahnya. Kepala, pinggang, tangan. Nah, betul. Adik-adik benar? Benar pastinya. Sekarang. Tangan, pinggang. Betul. Sekarang lebih banyak lagi. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Oke, coba. Coba ya. Kepala, kaki, pinggang. Kepala, kaki, pinggang. Wih, bisa. Kok Kak Yos tadi kayak bebek gini adik-adik ya. Tapi ya enggak apa-apa, tapi bener ya. Tapi bener kan Kak Klar. Ada yang di rumah pada bisa dah tadi. Bisa pastinya. Sekarang lebih susah lagi. Kepala, tangan, kaki, pinggang. Kepala, tangan, pinggang. Aduh, apa sih Kak Yos? Kepala, tangan, kaki, pinggang. Adik-adik, Kak Yos jadi kayak susah bebek banget lagi. Kak Klar. Coba ada di rumah pada Adik-adik. bisa ada yang tadi. Bener. Banget. Sekarang serius. Yuk. Ya. Sekali lagi terakhir ya Kak Klar. Terakhir ya. Kita mau mulai. 1, 2, 3. Kaki, pinggang, tangan, kepala. Coba gimana Kak? Kaki, pinggang, tangan, kepala. Oke. Betul semua. Oke adik-adik, sudah konsentrasi? Sudah seru? Sudah Sekarang semangat? kita mau memuji Tuhan. Nah Kak Yos, Wih. adik-adik JL Kids konsentrasinya keren banget. Iya, keren. Sampai nggak ada yang salah loh Kak. Tadi keren ngikutin semuanya. instruksi kita. Betul Kak Klar. Sekarang kita kan udah main game nih adik-adik JL Kids. Kak Yos, kita mau aja adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Betul Kak Klar. Pasti adik-adik JL Kids pastinya suka kan memuji Tuhan. Wih, keren. Semuanya pada suka memuji Tuhan. Pasti ya, siap ya. Siap semua, kita mau gerakin kaki kita mau gerakin tangan kita buat Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya? Ayo tepuk tangannya lebih kencang Kak Yos. Oke Kak Klar. Adik-adik JL Kids juga ya. Kita mau melangkah ke kanan dulu, terus ke kiri. Siap adik-adik? Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Sekarang kita ke kiri. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, Kita mau putar-putar. berputar-putar. Mana tangannya semua, katakan haleluya. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Kita mau menari. ku mau menari buat Tuhan. Haleluya.
menyenangkan hatinya memuji Tuhan kesukaanku. Kayu suka memuji Tuhan? Suka dong Kak Ada Klar. joget, pasti ya, pasti. Mana jempolnya? Yeay, kita mau tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Siap ya Kak Yos, kita ke kanan dulu. Iya Kak Klar. Siap? Satu langkah ke kanan, Kasih senyumannya dong. bersuka cita. Kita mau bersuara ketawa adik-adik ya. Satu langkah ke kiri, kita Mana semuanya? tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Kita ke belakang adik-adik. Satu langkah ke belakang, Kita putar-putar. berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? ku mau menyenangkan hatinya memuji Tuhan kesukaanku. Kita mau nyanyikan lagi. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Siap nari? ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya memuji Tuhan kesukaanku. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan kesukaanku. Sekali lagi, yang paling semangat ya. Memuji Tuhan Kesukaan siapa? kesukaanku. Yeay. Yang suka memuji Tuhan, kita mau teriakin haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Ya adik, mari sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik pada setiap hidup kita. Yeay. Amin adik-adik. Amin. Tiada Sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Apa tetap adik-adik? kulihat kasih-Mu. Oke, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Betul Tak adik-adik. pernah berakhir Di hidupku, apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gak ada adik, tepuk tangan. baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah adik-adik, kita barusan memuji Tuhan ya Kak Klar. Iya Kak Ios, bener Nah, juga. nah sebentar lagi kita mau dengerin firman Kak Klar. Oh iya, Nah bener-bener. adik-adik udah pada siap dengerin firman apa belum? Siap dong Wih, pasti. keren, udah pada siap ya? Pasti Kak Ios. Tapi siap adik-adik, itu. sebelum kita mau dengerin firman, yuk sekali lagi Kak Yosua dan Kak Klar ajak untuk menyembah Tuhan. Yuk Oke, adik-adik, Kak Yos. mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Mari adik-adik, mari berikan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, kau termulia. Engkau yang terindah. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Ya adik-adik, mari sekali lagi ulangi dari awal. Mari berikan yang terbaik dari hati kalian. Yesus, kau termulia. Engkau yang terindah. Yesus, kau terindah. Engkau segalanya untuk kami. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Mari sekali lagi ulangi dari awal. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Mari keluar dari segenap hati kalian. Aku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Mari adik-adik, kau ku sembah. Ini setiap sembah kami hari ini Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan naik sebuah pujian dan sembah yang menyenangkan hati-Mu hari ini Tuhan. Biar kami memberikan dengan segenap hati kami, dengan segenap kuat kami, dan juga dengan segenap cinta kami Tuhan. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Mari
segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sekali lagi, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarkan setiap hati kami Tuhan, kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biarkan setiap apapun firman yang hari ini disampaikan berbuah, dan kami percaya Tuhan, orang-orang sekeliling kami akan menikmati buahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, akan Kau lipat kali gandakan 30, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua adik-adik yang siap mendengarkan firman berkata amin. Halo adik-adik, masih ingat kan cerita minggu lalu? Ya, betul sekali, tentang Starla yang murah hati dan juga Tortis yang murah hati juga sih, tapi ingin dipuji teman-temannya. Raffi, aku melihat Tortis masih marah dengan aku. Oh, kalau kamu mengasihi Tortis, kamu harus bersabar, Starla. Hei Starla, kamu sedang ngomongin aku ya? Ayo ngomongin apa? Tortis, coba tenang dulu. Tadi Starla nggak cerita seperti itu kok. Masa sih? Nggak percaya aku. Sebenarnya aku sedih karena Tortis berpikir seperti itu tentang aku. Padahal aku nggak ada niatan seperti itu. Aku sayang kalian semua. Aku cuma ingin berbagi saja dengan kalian. Jadi seperti itu. Coba Tortis tenang dulu ya. Sebenarnya kita semua mau mengambil makanan yang ditawarkan Starla, karena Starla tulus memberikannya. Dan yang paling penting, Starla juga adalah teman kami. Jadi kalau Tortis mau berbagi makanan seperti Starla, tidak masalah kok. Kami dengan senang hati menerimanya. Kenapa kamu harus marah, Tortis? Kenapa hatimu panas? Karena Starla lebih disukai teman-teman daripada aku. Aku jadi iri deh. Oh, jadi begitu. Teman-teman, saat kita bermurah hati dengan sesama, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Contohnya Starla, dia dengan tulus hati berbagi makanan kepada teman-temannya, sehingga Starla disukai oleh teman-temannya. Nah, sedangkan kamu Tortis, kamu mau berbagi supaya dipuji sebagai penyu yang murah hati. Jadi gitu ya. Aku tadi pengen dipuji sama teman-teman, tapi Starla lebih disukai. Aku jadi iri. Iya Tortis, kasih itu murah hati, tapi tidak cemburu loh. Kalau kamu bermurah hati, kamu akan berbuat baik juga pada dirimu sendiri. Jadi kamu tidak perlu cemburu atau iri dengan temanmu. Iya Raffi, aku mau meminta maaf kepada Starla karena tadi aku marah, cemburu, dan iri kepada Starla. Starla, maafin aku ya. Ya Tortis, aku maafkan kamu. Kok aku dengar Rama-Rama ya? Ada apa sih? Iya, ada apa sih? Coba aku tebak. Oh, Starla dan Tortis sudah baikan ya? Iya, selama ini aku salah. Nah, kalau begini
kita kan bisa bermain bersama-sama dan saling mengasihi. Nah adik-adik, sejak hari itu Tortis belajar tentang kasih yang murah hati dan tidak cemburu dan iri hati. Kita harus belajar untuk bermurah hati dan saling memberi kepada sesama dengan tulus. Kalau ada yang jauh lebih baik dari kita tidak boleh merasa cemburu dan merasa tersaingi. Karena kita semua berbeda-beda, unik dan spesial. Sampai ketemu lagi ya dengan cerita seru lainnya. Sampai jumpa. Hey, salam adik-adik, kita ketemu lagi. Sebentar. Aduh. Ngapain sih Tortis ya? Kok mukanya muram gitu? Loh, ngapain dia? Kayaknya dia ada iri hati. Kenapa ya? Kita dengerin firman yuk. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi. Nah, minggu kemarin kita sudah bicara tentang kasih yang murah hati. Masih ingat Kak Michael berbagi firman tentang kasih yang murah hati. Nah, hari ini kita akan lanjutkan perikop kasih ini, yaitu kasih yang tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih, ia adalah kasih yang tidak cemburu. Cemburu, sebentar Kak. Cemburu itu kan misalnya aku punya pacar, kemudian pacarku didekati sama orang lain, cemburu hatiku Kak. Kalian masih di bawah umur 15 tahun belum boleh pacaran dulu, ya. Dan cemburu di sini bukan dalam pengertian cemburu sebagai seorang pacar, tapi lebih adalah kasih itu tidak iri hati. Tidak cemburu dalam artian tidak iri hati. Kita baca ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi hari ini kita akan ambil yaitu kasih itu tidak cemburu atau kasih itu tidak iri hati. Nah, dikatakan di kitab bahasa Indonesia ia tidak cemburu. Tapi Kak Simon pernah pelajari di kitab yang lain, di terjemahan Alkitab bahasa Inggris katakan kasih itu menolak untuk iri hati ketika dia melihat orang lain diberkati. Wah, luar biasa ya. Di kitab bahasa Indonesia dikatakan kasih itu tidak cemburu gitu aja. Tapi terjemahan Alkitab dari versi yang lain dikatakan kasih itu menolak untuk iri hati. Jadi ketika ada perasaan iri hati, aku nggak mau iri hati. Dia menolak untuk iri hati ketika dia melihat ada orang lain mendapat berkat. Siapa yang di sini pernah iri hati? Nggak pernah? Wah, kalian bohong. Kak Simon pernah iri hati, kita semua pernah iri hati pastinya ya kan? Ketika kita lihat saudara kita misalnya, kakak atau adik kita mendapat hadiah yang mungkin menurut kita lebih baik. Atau kita melihat adik kita, dia diberikan baju oleh orang tua kita yang menurut kita baju itu lebih baik. Padahal mungkin menurut kita aja, ini kok lebih baik ya bajunya daripada aku ya. Kok bajuku dibeliin mama kok biasa ya. Kok ini kok lebih baik ya. Ada iri hati di dalam hidup kita. Tapi katakan kalau kita mengasihi adik kita atau mengasihi saudara kita, dikatakan kita harus menolak perasaan iri hati itu ketika kita lihat orang lain mendapat berkat. Bisa enggak? Susah Kak, benar susah. Kak Simon juga enggak bilang itu gampang, itu susah. Tapi kita harus mulai belajar dari sekarang. Nah, Kak Simon hari ini akan cerita ada beberapa orang bersaudara yang dia iri hati juga. Siapa yang kalian masih ingat dengan Yusuf? Masih ingat kan? Yusuf waktu dia masih ditinggal di rumah orang tua Bapak Yakub, dia tinggal dengan 11 saudaranya. Suatu hari Yusuf diberikan baju yang keren. Baju, Alkitab bilang baju dengan warna-warni. Sedangkan saudara-saudaranya tidak diberikan baju seperti itu. Ketika Yusuf diberikan baju seperti itu, saudaranya adik kecil kita ini dapat baju yang keren. Kita yang sudah dewasa yang lebih gede
kenapa bajunya biasa-biasa aja ya? Dan saudara-saudara tuanya dia, kakak-kakaknya dia iri hati, dia cemburu. Kenapa adik kita dibedakan sama Bapak Yakub ya? Kenapa kita cuma baju yang biasa? Dan masih ditambah lagi ketika Yusuf suatu saat dia bermimpi. Masih ingat mimpinya? Dia bermimpi, dia punya seikat gandum, dan ada 11 gandum yang lainnya datang menyembah gandumnya dia. Terus mimpi yang kedua, dia lihat dia didatangi oleh matahari dan bulan dan 11 bintang dan semua menghormati dia. Kakaknya makin iri lagi. Kamu kira kamu siapa? Kamu masih kecil. Kamu kira kamu berhak kita menghormati kamu? Enak aja. Tadi kasih apa kriterianya? Kasih adalah dia menolak untuk iri hati ketika dia lihat seorang di sekelilingnya diberkati. Jadi ketika kita lihat ada teman kita diberkati, jangan iri hati adik-adik. Siapa tahu Tuhan memang baru bekerja kepada orang itu. Dan dia bekerja kepada kita setelahnya. Tapi saudara-saudara Yusuf iri hati. Dan kalian tahu cerita akhirnya. Yusuf diangkat, dimasukkan ke dalam sumur. Dan ke dalam sumur dia dijual oleh saudara sendiri. Dijual oleh saudara-saudara sendiri. Bayangkan kalian dijual oleh kakak kalian sendiri. Dijual ke Mesir. Di Mesir dia jadi budak. Dia jadi pelayannya Potifar. Ketika jadi pelayannya Potifar, dia difitnah, dia masuk penjara, dan akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja muda setelah Firaun. Kalau kita jadi Yusuf hari itu, dan kita jadi saudara-saudaranya Yusuf hari itu, kita iri, adik kita ini dapat baju bagus banget, masuk aja dalam sumur. Kira-kira Tuhan suka enggak? Enggak, itu namanya bukan kasih. Ketika kita lihat Yusuf dapat baju yang bagus, kita harus bersuka cita. Tapi susah Kak, betul itu susah. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Kenapa Kak Simon bilang mulai dari sekarang? Nanti di akhir firman ini, Kak Simon punya 2 video. Kalian harus lihat. Kenapa kita harus mulai dari sekarang untuk menolak iri hati? Karena iri hati ini berbahaya buat hidup kita. Contoh yang pertama tadi, saudara-saudara Yusuf. Dia buang Yusuf karena iri hati. Contoh yang kedua, kalian masih ingat Raja Saul? Masih ingat? Raja sebelum Raja Daud. Raja Saul dia dipilih oleh Tuhan sendiri bahkan. Dan ketika Raja Saul maju berperang dan Daud membantu dia, ketika mereka pulang dari perang, rakyatnya berteriak-teriak, "Hore, mereka pulang, mereka menang." Dan ibu-ibu ini teriak, "Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu banyak." Tapi yang lebih muda, ibu-ibu yang lebih muda, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Raja Daud mengalahkan lebih banyak daripada Raja Saul. Mungkin kenyataannya memang betul. Raja Daud, bukan waktu itu belum Raja Daud ya, dia menjadi tentaranya Saul. Mungkin Daud waktu itu mengalahkan lebih banyak daripada Raja Saul. Mungkin kenyataannya benar. Tapi yang salah adalah Saul ini ketika lihat tentaranya berhasil, dia mengalahkan banyak musuh, dia semestinya harusnya kan senang kan? Karena negara Israel, bangsa Israel jadi menang. Tapi dia pilih hatinya untuk menjadi iri. Sehingga hatinya ini terkontaminasi oleh iri hati. Dan dia sangat marah. Kalau kalian baca di 1 Samuel 18. Kalian buka ya, 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-7. Dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan kalimat berikutnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Marahnya bukan kayak wah jadi manusia bukan, dia marah banget. Dan perkataan yang tadi itu menyebalkan hati Saul. Pernah kan kalian ketika ada teman kalian, mungkin dia pintar di kelas,
dia dapat matematika dapat 9 mungkin. Sedangkan kalian dapat kebalikannya, cuma dapat 6, ya kan? 9, kalian kebalikannya dapat 6. Dan seluruh kelas memuji teman, kamu hebat, kamu dapat 9, kalian luar biasa, kamu pintar. Dan kamu di ujung kelas cuma bilang, 9, aku dapat 6 doang. Kenyataannya mungkin benar, dia dapat 9 dan kalian dapat 6. Tapi kalian punya hak dan kalian harus memilih untuk tidak iri hati. Tapi Raja Saul hari itu dia pilih yang salah. Dia marah, bangkit amarahnya dengan sangat. Dan perkataan yang tadi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Perkataan tadi menyebalkan hati Saul. Jadi kita harus perhatikan. Kita harus hati-hati apa yang kita dengar supaya hati kita tidak terkontaminasi. Raja Saul memilih yang salah hari itu. Dia tetap mengikuti suara hati yang marah sekali. Nah, pelajaran yang kedua. Selain dikatakan kasih itu menolak untuk iri hati, di terjemahan yang lain ya, ini yang menarik nih. Terjemahan yang lain ya. Tadi dikatakan kan kasih itu tidak cemburu. Di terjemahan yang pertama dikatakan dia menolak untuk iri hati ketika melihat orang lain diberkati. Tapi ada terjemahan yang luar biasa hari ini. Kasih mana akan bagian hari ini. Dikatakan kasih itu tidak pernah iri hati dan dia tidak mendidih karena iri hati. Luar biasa ya. Kalian masih belum mudah ya. Kasih menjelaskan pelan-pelan. Kasih itu tidak iri hati, sampai sini kita ngerti, tapi kasih itu juga tidak mendidih karena iri hati. Jadi dikatakan iri hati itu seperti sesuatu yang panas di dalam hati kita, yang membuat kita mendidih. Mendidih, kalau kita dengar kata mendidih, karena pasti kebayangan adalah air, ya kan? Nah, Kak Cuman punya video nih, pertama. Siapa yang pernah melihat ibu kalian atau mama kalian memasak air di dapur? Pernah kan? Air yang biasa, mungkin air yang sejuk, air yang adem dimasukkan dalam panci dan kemudian kompor dinyalakan dan air itu lama-lama menjadi panas. Bisa nggak ketika air dalam gelas yang sejuk tiba-tiba masukkan dalam api, tiba-tiba dalam hitungan 1, 2, panas? Nggak mungkin kan? Dia harus melalui proses beberapa detik supaya dia menjadi panas. Hati kita seperti itu adik-adik. Kalau kita tidak berhati-hati dengan hati kita, kata-katanya bagus ya, berhati-hati dengan hati kita bisa mendidih karena iri hati. Kita pelajari tokoh yang selanjutnya. Tokoh yang selanjutnya kita siapa yang kenal dengan Haman? Haman adalah pegawainya raja di mana Esther itu menjadi permaisurinya. Masih ingat di kitab Esther 5 ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana dan Mordekai itu tidak bangkit untuk menghormati Haman, maka sangat panas hatilah Haman kepada Mordekai. Jadi diceritakan ketika suatu hari Haman menghadap raja dan diajak pesta oleh raja. Senang dia, oh asik aku besok mau pesta. Ketika dia keluar dari istana raja, mendengarkan dia diajak pesta, dia senang, dikatakan hatinya riang dan gembira. Tapi ketika lihat Mordekai yang seharusnya menghormati Haman, tapi Mordekai tidak menghormati Haman, tiba-tiba yang hatinya riang gembira menjadi panas hati. Seperti air yang dididihkan di atas kompor. Pernah lihat kan air yang mendidih itu, kalau bahasa Jawanya itu airnya jadi blukutuk, 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 blukutuk. What is blukutuk? Ya itulah kalian tahu ya, blukutuk, blukutuk. Panas hati si Haman karena Mordekai tidak menghormati dia. Sedangkan beberapa detik sebelumnya dia riang hati, tiba-tiba dia panas hati. Hati kita sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Tokoh yang berikutnya, kalian pasti kenal, yaitu Kain, kakaknya dari Habel. Di Kejadian pasal yang keempat, kalian bisa baca. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang 16. Ketika mereka mempersembahkan korban buat Tuhan,
Si Habel menyembelih domba, sedangkan Kain dia mempersembahkan hasil dari bumi, yaitu tanaman dan sebagainya. Dan hari itu Habel dan persembahannya diterima Tuhan, tapi Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga hari itu Kain jadi bersungut-sungut dan dia iri dengan Habel. Dikatakan ayat yang ke-6, saya cuma bacakan buat kalian. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan berkata kepada si Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Bahkan Tuhan tahu kalau hati Kain bisa panas dan mukamu muram. Kalian pernah iri hati? Muka kalian pasti panjang seperti pepaya, kalau bahasa Indonesia bilang panjang seperti aku tidak mau. Nah, kalau kalian mukanya muram dan hatinya panas, bukan cuma orang sekeliling kalian tahu, tapi Tuhan juga tahu. Tuhan katakan lagi, apakah mukamu tidak akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, lihat, dosa sudah mengintip kamu di depan pintu dan dia sangat menggoda kamu. Tapi kamu harus bisa berkuasa atasnya. Kalian ketika iri hati, kalian muram mukanya, panas hatinya, ingat Tuhan berkata, dosa sudah mengintip kita. Ketika panas, dosa di sini. Nah, ada anak yang panas hatinya. Aku mau goda dia supaya lebih panas lagi, lebih panas lagi, lebih panas lagi. Dan kalian berdosa. Dikatakan, jagailah hati kalian supaya tidak panas hati. Nah, Kak Simon kemarin sempat iseng googling apa sih efeknya iri hati kepada hidup kita. Ternyata ada beberapa efek, tapi Kak Simon akan ambil 3 aja. Efeknya dari iri hati terhadap tubuh kita adalah kita itu bersikap buruk. Kadang-kadang beriri hati, aku iri sama orang ini, aku tidak mau. Kita punya sikap yang buruk, perbuatan kita menjadi buruk. Yang kedua, kita mengikuti dengan gampang mengikuti orang lain, tapi cara yang salah. Kita tidak bisa mengikuti lagi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang benar, tapi mengikuti yang cara yang salah. Dan yang ketiga, itu ketika kita mempunyai iri hati, kita menarik hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ketika kita iri hati, kita panas, kita justru menarik hal-hal yang jahat kepada hidup kita. Coba kalian, kalau kalian panas, kalian punya air yang panas, kalian punya api unggun yang panas, kira-kira kalian mau mendekat enggak? Dekat banget. Enggak kan? Karena kalian terlalu kepanasan kalau dekat dengan dia. Tapi kalau kalian punya air yang panas dan dimasukkan air yang panas yang sama, itu akan jadi satu. Iri hati, panas hati akan menarik hal-hal yang negatif ke dalam hidup kita. Maka hari itu Kak Simon ajak kalian jangan iri hati. Tapi Alkitab sudah menulis ini, efek-efek ini dalam tubuh kita sejak tahun ribuan tahun lalu. Yaitu di kitab Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terdapat kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalian masih ingat yang tadi? Kain ketika iri hati, dia terdapat kekacauan, dia bunuh Habel. Saul ketika iri hati, dia hendak bunuh Daud, untung Daud selamat. Haman ketika dia iri hati, dia hendak bunuh Mordekai, tapi Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Yang terakhir, Yusuf ketika saudara-saudaranya iri hati, bahkan dia dimasukkan dalam sumur dan dijual sebagai budak, tapi Tuhan tetap jagai. Ketika kita iri hati, banyak kekacauan. Nah, Kak Simon akan setelahkan satu video yang terakhir. Video ini dikatakan ada air yang panas dan ada seekor kodok yang berusaha dimasukkan ke dalam air yang panas ini. Tapi kodok ini langsung melompat, dia tidak masuk. Tapi eksperimen yang kedua adalah air ini adem dan kodok ini di dalam air yang adem ini. Tapi airnya mulai dipanaskan pelan-pelan. Suhunya makin lama makin tinggi dan akhirnya mendidih sehingga kodok ini, katak ini di dalamnya menjadi mati. Kalian lihat ya videonya ya. A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded.
so our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Nah, kalian lihat videonya kan? Kalau kita tidak menjaga iri hati kita dari iri hati, kita tetap panas, kita akan seperti kodok tadi ya. Iri hati. Aku iri hati tapi enggak apa-apa lah. Sekali. Iri hati lagi kedua. Lama-lama hatinya menjadi panas dan kita menjadi kacau hidup kita. Nah, hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian. Siapa yang hari ini pernah iri hati dan bahkan hari ini kalian masih iri hati? Kak Simon mau berdoa buat kalian. Ya, tutup mata kalian. Kak Simon mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Saya mengucap syukur Engkau ingatkan kami lagi. Kau jagai hati kami Tuhan dari panas dan iri hati ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah yang hari ini punya iri hati atau panas hatinya terhadap seseorang atau apapun. Kau Tuhan yang menjaga mereka. Dijauhkan dari panas hati, dijauhkan dari iri hati. Supaya mereka bisa tetap hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan Roh Kudus ajari kami untuk bisa menjalankan firman-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam episode kasih itu apa ya? Tonton minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama dengan Prayer Man. Nah, siapa yang udah sangat siap untuk berdoa bagi bangsa Indonesia? Nah, Prayer Man percaya adik-adik di rumah semangat untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Adik-adik, hari itu pada perjanjian lama diceritakan ada satu bangsa yang namanya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah bangsa yang dimana seringkali terjadi banyak dosa di bangsa tersebut. Hari itu jika misalnya bangsa Sodom dan Gomora ada orang yang berdiri, ada orang benar yang mau berdoa untuk memperdamaikan setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan atas bangsa Sodom dan Gomora, maka kita bisa melihat bahwa Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Namun kenapa adik-adik bisa Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan? Karena dosa yang sangat banyak, karena seringkali mendukakan hati Tuhan. Satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, tidak aku temukan orang benar, hanya beberapa orang saja. Hari itu jika misalnya orangnya cukup yang seperti yang Tuhan minta untuk bagi bangsa, ada orang benar pada Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora akan lepas dari hukuman. Cawan murka Tuhan lepas dari Sodom dan Gomora. Tapi karena tidak ada, makanya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, pentingnya dari setiap hidup kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita minta untuk perdamaian, kita minta untuk mendamaikan setiap dosa-dosa yang seringkali bangsa kita lakukan. Seringkali kita marah sama orang tua, kita suka sama orang tua,
Kita suka lebih main game daripada kita mementingkan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Tapi kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Seperti dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah adik-adik, sangat jelas dikatakan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Saat kita datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, kita minta pun atas yang pernah kita lakukan, kita meminta pendamaian terjadi atas bangsa Indonesia. Maka apa adik-adik, seperti dikatakan di 2 Tawarik 7 ayat 14, Tuhan yang dari surga akan mengampuni dosa setiap kita dan akan memulihkan setiap negeri kita. Nah adik-adik, yuk kita prayerman ajak adik-adik yang di rumah untuk sekali lagi berdoa bagi bangsa Indonesia. Benar-benar kita rindukan sesuatu yang besar terjadi atas bangsa Indonesia. Jangan sampai adik-adik kita melihat bahwa Indonesia kena cawannya murka Tuhan. Lihat bahwa doa yang sering kali kita naikkan terjadi atas bangsa Indonesia. Apakah kita cukup percaya berkat Tuhan yang turun ataukah kutuk yang datang atas bangsa? Mari kita benar-benar percaya, kita berdoa dan kita benar-benar percaya layaknya kita sudah menerima. Kita berdoa tanpa ada keraguan. Seringkali kita berdoa tapi ada keraguan dalam setiap hidup kita. Kita berdoa, Tuhan, aku pengen Indonesia diselamatkan. Tapi kita melihat kok tidak pernah terjadi, Indonesia belum diselamatkan. Itu yang membuat hidup kita, aduh, mending aku gak usah berdoa dah. Jangan seperti itu adik-adik. Kita didapati oleh Tuhan, anak-anak yang mau berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja. Jangan pernah kita letih dan lesu. Mungkin seringkali kita letih dan lesu. Tapi yuk adik-adik, prayerman menyemangati kalian lebih lagi. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita minta pendamaian terjadi atas bangsa Indonesia. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Adik-adik, bentar adik-adik. Kayak prayerman lihat. Siapa ya? Itu ada Kak Evo. Halo prayerman. Halo Kak Evo. Halo adik-adik juga. Halo Kak Evo. Kak Evo mau ikutan dong buat doa bagi bangsa. Boleh gak prayerman adik-adik? Yuk Kak Evo sama prayerman kita berdoa bagi bangsa Indonesia ya. Oke, prayerman. Kita minta pendamaian terjadi atas bangsa Indonesia. Amin. Kak Evo. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari Tuhan, biar Engkau dengarkan setiap doa kami Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu ampunilah, ampunilah. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami.
Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, berdiri bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami merendahkan diri, kami minta Tuhan, biarkan belas kasihan-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan anugerah-Mu sekali lagi turun lagi untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, kami merendahkan diri dan kami minta ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang sudah pernah kami lakukan. Sebab kami tahu Tuhan, anugerah-Mu itu cukup untuk setiap kami. Hari ini kami minta Tuhan, biarkan anugerah-Mu diturunkan atas setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, firman sudah berkata bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan mengampuni setiap dosa kami saat kami merendahkan diri, saat kami datang di hadapan-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, setiap dosa, setiap pelanggaran yang sudah pernah terjadi, kami minta ampun Tuhan. Biarkan belas kasihan-Mu yang turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Sebab jika bukan karena belas kasihan-Mu, maka Indonesia ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami minta Tuhan, kami minta biar belas kasihan-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarkan bangsa ini adalah orang-orang yang mencintai Engkau dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang pulihkan Tuhan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan, mari Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi, dan pulihkan Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa, setiap yang kami naikkan hari ini Tuhan, benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarkan setiap berkat-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami patahkan Tuhan setiap rencana-rencana iblis yang ingin terjadi atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa tetap semangat berdoa bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia butuh setiap doa-doa kalian. Amin adik-adik. Amin. Amin Kak Evo. Amin Prayerman. Oke, Prayerman pergi dulu ya Kak Evo. Oke Prayerman. Dadah. Oke anak-anak Joel Kids yang luar biasa. Hari ini senang kalian bisa beribadah bersama-sama. Pasti kalian happy, hari ini kalian sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo hari ini kita belajar tentang apa? Masih ingat ya? Kita belajar sebuah tema tentang kasih yang tidak cemburu. Kalian dengarkan lagi, kalian pelajari lagi, dan kalian percaya itu akan jadi berkat buat kalian. Nah, sekarang kita akan akhiri. Kita sudah di penghujung acara, kita akan selesai ibadah hari ini. Sebelumnya Kak Enti ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah absen, ya. Linknya di mana? Di sini. Kalian bisa masukkan nama kalian di link di bawah ini. Yang kedua adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Yuk, ajak teman-teman kalian yang lain, ajak semua yang belum bergabung, kita bisa bergabung bersama-sama. Di situ kita akan sharing, kita akan dengar firman lagi, dan yang pasti kita akan berdoa sekali lagi buat bangsa dan negara kita. Yang ketiga, buat adik-adik yang belum follow Instagram Joel Kids, follow ya, karena setiap dalam 1 minggu ada beberapa kali renungan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Siapa tahu renungan itu menjadi berkat buat kalian, menjadi berkat buat orang tua kalian. Dan kemudian jangan lupa challenge yang minggu lalu sudah disampaikan. Yuk, yang belum kirim ya. Ada linknya di bawah ini, kalian ada caranya juga. Kalian harus kirim sebanyak mungkin, sebagus mungkin, sekompak mungkin ya. Ajak keluarga, ajak mama, ajak papa, kakak, adik, siapapun.
rame-rame kita akan buat challenge ini dan dikirim segera. Ada pemenangnya loh, ada hadiah juga buat kalian yang menang. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Oh ada tuh, ada, di subscribe ya. Renungan firman hari ini juga bisa kalian dengarkan lagi. Kok tadi apa ya firmannya lupa, kalian dengarkan lagi, belajar lagi firman-firman yang lalu-lalu, lagu-lagu baru, ada drama, kalian dengarkan lagi. Isi terus hidup kalian dengan firman, isi terus hidup kalian dengan menyanyi dan menyembah Tuhan. Amin. Sepakat ya? Kalian Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Yuk sekarang kita akan berdoa, kita akan selesai. Kak Yanti undang sekalian semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang waktu ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberkati setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di rumah kami masing-masing dan Engkau melawat setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman itu masuk dalam hidup kami dan kami lakukan sepanjang langkah hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami selalu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan keluarga demi keluarga penuh dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap keluarga penuh dengan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Dan sekarang kami mau selesaikan ibadah hari ini Tuhan. Kami mau terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami terima berkat dari kasih Allah Bapa menaungi setiap hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang menjagai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak yang diberkati. Kami anak-anak yang luar biasa karena Engkau yang buat kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua kami yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.